Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Maralop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Mereka Memutuskan untuk Membunuh Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Anak-anak, Yesus menghadapi pengadilan di rumah imam kepala Kayafas. Dimulai sejak malam hari setelah pasukan membawa Yesus dari Taman Getsemani. Semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi turut dalam pengadilan Yesus. Pengadilan itu berlangsung hingga pagi hari. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat 1. Mereka hanya membuat keputusan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi keputusan. Kristus ketika itu diadili secara resmi di hadapan Sanhedrin, tetapi di hadapan Hanas Dia diadili sebagai sidang pendahuluan. Di bawah kekuasaan Romawi, Sanhedrin tidak dapat mengeksekusi hukuman mati. Mereka hanya bisa memeriksa seorang tahanan dan memberikan penilaian untuk disahkan oleh penguasa Romawi. Itulah sebabnya Yesus harus dibawa menghadap pengadilan di bawah kekuasaan Romawi. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Yohanes 18 ayat 28. Pengadilan di rumah Kayafas adalah pengadilan Sanhedrin di bawah kewenangan Mahkamah Agama Yahudi. Tetapi di gedung pengadilan, Pilatus yang menjadi hakimnya adalah di bawah kewenangan Romawi. Karena imam-imam kepala tidak masuk ke gedung pengadilan dengan alasan najis karena Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu kepada orang ini?" Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Lukas 23 ayat yang kedua. Mereka
membuat tuduhan palsu. Ada 2 tuduhan yang sengaja mereka tuduhkan untuk membangkitkan amarah Pilatus sebagai perwakilan kekuasaan Romawi. Mereka menuduh bahwa Yesus melarang membayar pajak kepada Kaisar. Jelas hal ini merupakan tuduhan palsu, karena Yesus mengajarkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Matius 22 ayat 21. Mereka juga membuat tuduhan palsu kedua, yaitu menuduhkan bahwa Yesus adalah raja, tetapi maksudnya raja Yahudi di bumi. Anak-anak, itulah cara para pemimpin Yahudi untuk mencari alasan supaya Yesus dihukum mati. Yesus harus mati di kayu salib untuk tujuan korban keselamatan. Tetapi mereka menciptakan tuduhan palsu untuk tujuan menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Anak-anak, Yesus dihukum mati bukan karena alasan tuduhan itu, tetapi karena Ia menyerahkan dirinya untuk korban keselamatan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk mengingat begitu besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib untuk keselamatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.